Salam, selamat siang sahabat terkasih. Siang hari sering menjadi waktu di mana pikiran mulai lelah, tubuh mulai penat, dan hati mulai dipenuhi berbagai beban kehidupan. Ada yang sedang bekerja keras, ada yang sedang berjuang dalam usaha, ada yang sedang menghadapi tekanan hidup, bahkan ada yang diam-diam sedang menangis dalam hati. Namun, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak dibangun di atas kekayaan dunia, melainkan di atas hubungan yang benar dengan Tuhan. Mazmur 128 adalah mazmur tentang keluarga yang diberkati, pekerjaan yang diberkati, dan hidup yang dipenuhi damai sejahtera karena takut akan Tuhan. Mazmur ini bukan sekedar berbicara tentang keberhasilan materi, tetapi tentang hidup yang berada dalam penyertaan Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama apa arti takut akan Tuhan, mengapa hidup takut akan Tuhan membawa kebahagiaan, dan bagaimana berkat Tuhan nyata dalam kehidupan orang percaya. Mari kita membaca bersama Mazmur 128 ayat 1. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Sahabat terkasih, Mazmur ini dibuka dengan kata berbahagialah. Semua orang mencari kebahagiaan. Ada yang mencarinya lewat uang, ada yang mencarinya lewat karir, ada yang mencarinya lewat hubungan, ada yang mencarinya lewat popularitas. Tetapi firman Tuhan menunjukkan sumber kebahagiaan yang sejati adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti takut dihukum seperti seorang penjahat kepada hakim. Takut akan Tuhan berarti menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup taat kepada Tuhan, dan menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan. Orang yang takut akan Tuhan akan berusaha hidup benar meskipun dunia mengajarkan sebaliknya. Ia memilih jujur saat banyak orang curang. Ia memilih mengampuni saat hatinya disakiti. Ia memilih tetap setia meskipun hidup tidak mudah. Dan Alkitab berkata, orang seperti itu berbahagia. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena ada damai Tuhan di dalam hatinya. Sahabat terkasih, takut akan Tuhan tidak berhenti di mulut. Takut akan Tuhan harus terlihat dalam cara hidup. Mazmur ini memakai kata hidup menurut jalan. Artinya, ada perjalanan hidup yang dipimpin Tuhan. Banyak orang ingin berkat Tuhan, tetapi tidak mau berjalan di jalan Tuhan. Padahal berkat Tuhan sejati lahir dari ketaatan. Kadang jalan Tuhan memang tidak mudah. Ada proses panjang, ada penantian, ada air mata, ada latihan iman. Tetapi jalan Tuhan selalu membawa kepada tujuan yang benar. Amsal berkata, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dunia sering menawarkan jalan pintas, namun jalan pintas sering membawa penyesalan panjang. Karena itu, anak Tuhan dipanggil untuk tetap berjalan bersama Tuhan. Meskipun pelan, meskipun sulit, meskipun belum melihat hasilnya sekarang. Mazmur 128 ayat 2. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Sahabat terkasih, Tuhan menghargai kerja keras. Alkitab tidak memuliakan kemalasan. Orang yang takut akan Tuhan juga adalah orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Ayat ini tidak berkata, engkau akan hidup tanpa bekerja, tetapi engkau akan menikmati hasil jerih payahmu. Artinya, Tuhan memberkati proses kehidupan kita.
Mungkin pekerjaan kita sederhana, mungkin usaha kita kecil, mungkin penghasilan belum besar. Tetapi ketika Tuhan menyertai, ada damai dan sukacita yang tidak bisa dibeli uang. Banyak orang kaya tetapi gelisah. Banyak orang berhasil tetapi kosong. Namun orang yang hidup bersama Tuhan bisa tetap bersyukur dalam kesederhanaan. Karena berkat terbesar bukan hanya tentang jumlah uang, tetapi tentang hati yang dipenuhi damai sejahtera. Mazmur 128 ayat 3. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sahabat terkasih, Mazmur ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan hanya peduli pada kehidupan pribadi, tetapi juga keluarga. Keluarga adalah rancangan Tuhan. Rumah tangga yang takut akan Tuhan akan menjadi tempat pertumbuhan kasih, pengampunan, dan damai sejahtera. Pohon anggur berbicara tentang sukacita dan kelimpahan. Pohon zaitun berbicara tentang kehidupan dan harapan. Artinya Tuhan rindu memberkati generasi demi generasi. Namun, keluarga yang diberkati bukan berarti keluarga tanpa masalah. Tetap ada perbedaan pendapat, tetap ada perjuangan ekonomi, tetap ada air mata. Tetapi ketika Tuhan menjadi pusat keluarga, maka rumah itu memiliki dasar yang kuat. Karena itu penting sekali membawa Tuhan masuk dalam rumah kita. Lewat doa, lewat firman Tuhan, lewat kasih, lewat pengampunan. Mazmur 128 ayat 4. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Sahabat terkasih, ayat ini seperti penegasan dari seluruh Mazmur. Pemazmur ingin menekankan bahwa semua berkat yang disebutkan sebelumnya, pekerjaan yang diberkati, keluarga yang dipenuhi damai, dan hidup yang bahagia, semuanya berasal dari Tuhan. Dan siapa yang menerima berkat itu? Yaitu orang yang takut akan Tuhan. Dunia sering berpikir bahwa berkat hanya ditentukan oleh kepintaran, koneksi, atau kekuatan manusia. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa tangan Tuhan sanggup membuka jalan bagi orang yang hidup benar di hadapannya. Takut akan Tuhan bukan berarti hidup sempurna tanpa kesalahan, tetapi memiliki hati yang mau dibentuk Tuhan, hati yang mau bertobat, hati yang tetap mencari Tuhan di tengah kelemahan. Ayat ini juga mengajarkan bahwa berkat Tuhan tidak selalu instan. Ada proses, ada musim menunggu, ada masa pembentukan. Namun Tuhan tidak pernah melupakan orang yang hidup takut akan Dia. Kadang berkat Tuhan datang dalam bentuk kekuatan untuk bertahan, hati yang tetap damai, keluarga yang utuh, kesehatan, pertolongan tepat waktu, atau pintu jalan keluar yang Tuhan bukakan. Karena itu, jangan iri dengan keberhasilan dunia yang diperoleh dengan cara yang salah. Tetaplah berjalan bersama Tuhan. Sebab berkat yang datang dari Tuhan tidak membawa duka cita dan memberi damai sejahtera bagi hidup kita. Mazmur 128 ayat 5-6. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Sahabat terkasih, Mazmur ini ditutup dengan damai sejahtera. Ini sangat indah. Tujuan akhir hidup orang percaya bukan sekedar kaya, melainkan hidup dalam damai Tuhan. Damai sejahtera bukan berarti hidup tanpa badai. Damai sejahtera
berarti hati tetap tenang karena Tuhan memegang hidup kita. Ada orang yang hidup sederhana tetapi damai. Ada orang yang hartanya banyak tetapi hatinya gelisah. Karena damai sejati hanya datang dari Tuhan. Dan damai itu diberikan kepada orang yang hidup takut akan Tuhan. Sahabat terkasih, Mazmur 128 mengingatkan kita bahwa hidup bersama Tuhan tidak pernah sia-sia. Mungkin hari ini pekerjaan kita melelahkan, usaha kita sedang sepi, keluarga kita sedang bergumul, doa kita belum dijawab. Tetapi jangan berhenti berjalan bersama Tuhan. Tetap takut akan Tuhan, tetap hidup benar, tetap setia, tetap berdoa. Karena Tuhan melihat setiap air mata, setiap perjuangan, dan setiap kesetiaan anak-anaknya. Dan pada waktunya, Tuhan akan menunjukkan bahwa hidup takut akan Dia tidak pernah sia-sia. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu siang ini. Ajar kami untuk hidup takut akan Tuhan, bukan hanya lewat perkataan, tetapi lewat kehidupan yang taat kepadamu. Saat kami lelah, ingatkan kami bahwa Engkau menyertai hidup kami. Berkati pekerjaan kami, keluarga kami, dan setiap jerih payah hidup kami. Penuhi rumah kami dengan damai sejahtera-Mu. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian bahwa berjalan bersama Tuhan membawa kebahagiaan sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, tetaplah berjalan di jalan Tuhan, sebab damai sejahtera sejati hanya ditemukan di dalam Dia. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.